Atas nama Abang Ganteng. Iya Bu, dengan saya. Ya, Ibu. Baik, Bu. Boleh silakan duduk dulu. Baik Bu. Perkenalkan Bu, saya apoteker Isma Mardia, apoteker yang bertugas di klinik Farudi Farmasi ini. Maaf ganggu waktunya, bolehkah saya minta waktu 10 sampai 15 menit Ibu untuk menjelaskan konseling terhadap obat-obat yang akan Iya, Ibu tentu terima? saja boleh. Jadi begini Bu, di sini saya mau memberikan informasi terkait dengan pengobatan yang akan diberikan kepada Abang Ganteng. Harapannya setelah konseling ini berakhir, nanti pengobatan akan terlaksana secara maksimal. Baik Bu. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, Ibu dengan siapanya Abang Ganteng? Saya adiknya Bu. Baik, sesuai resep atas nama Abang Ganteng, usia 25 tahun, alamat di Ciputat, benar Ibu? Iya Bu. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menunjang pengobatan. Mungkin sebagiannya sedikit sensitif, tapi Ibu tenang saja. Semua informasi yang Ibu berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, alhamdulillah. Langsung saja ya Ibu. Apakah kakak Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada Bu. Oh baik, apakah saat ini kakak Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan atau herbal? Tidak mengonsumsi apapun Bu. Kalau begitu, apakah ada alergi yang kakak Ibu miliki? Tidak juga Bu. Baik, maaf sebelumnya Ibu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang sedikit sensitif. Apakah kakak Ibu merokok atau mengonsumsi alkohol? Tidak sama sekali Bu. Oh iya, baik Bu. Tadi kakak Ibu diperiksa oleh dokter Cantika, benar? Kalau boleh tahu, apakah Iya. dokter telah memberikan informasi tentang obat yang akan diberikan? Iya Mbak, periksa dengan dokter Cantika, tetapi belum Mbak. Kalau begitu, bagaimana dengan cara penggunaan obat? Apakah sudah diberitahukan oleh dokter? Belum juga Mbak. Oh baik, apakah dokter telah menyampaikan harapan setelah mengkonsumsi obat ini, Bu? Belum Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan. Saya rasa informasinya sudah cukup. Jadi Ibu, dokter memberikan obat-obat dalam resep untuk infeksi mata, asma, dan sembelit yang dialami oleh kakak Ibu ini dengan harapan setelah penggunaan obat-obat tersebut dapat mengatasi infeksi mata, asma, dan sembelit yang dialami oleh kakak Ibu. Setelah ini akan saya jelaskan terkait dengan penggunaan obatnya ya Bu. Oke, baik Mbak. Jadi ini obat yang akan diberikan kepada kakak Ibu. Sesuai dengan resep, kakak Ibu diberikan 3 obat. Obat pertama ini ada sendositrol. Sendositrol ini mengandung polymyxin B-sulfat, dexamethasone natrium fosfat, dan juga neomycin sulfat. Obat ini berupa tetes mata yang digunakan untuk mengatasi infeksi mata kakak Ibu yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini digunakan 4 kali sehari 2 tetes dan juga digunakan selama 1 hingga 2 minggu pada mata yang sakit. Apabila kakak Ibu melupakan 1 dosis obat ini, gunakanlah sesegera mungkin. Namun bila sudah mendekati waktu dosis berikutnya, lewati dosis yang terlupakan dan kembali ke jadwal dosis yang biasa. Jangan menggandakan dosis. Seperti itu Ibu. Baik Mbak. Obat mata sendositrol ini hanya boleh digunakan pada pemakaian luar dengan cara diteteskan ya Ibu. Jika kakak Ibu menggunakan lensa kontak, maka lepaskan dahulu lensa kontaknya sebelum meneteskan obat ini. Sebelum menggunakan obat ini harus mencuci tangan terlebih dahulu. Pastikan ujung pipetnya tidak tersentuh dan obat ditutup rapat setelah digunakan. Kocok botol sebelum obat ini digunakan. Pilih posisi yang paling nyaman, bisa berbaring ataupun mendongak. Buka matanya lebar-lebar dan arahkan pandangan mata ke atas. Kemudian dengan menggunakan 1 atau 2 jari, tarik kelopak mata bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong dengan menggunakan tangan, lalu pegang obat tetes mata dan posisikan ujung pipet obat mata agar tidak tersentuh dari mata. Kemudian pencet perlahan obat mata agar dosis obat yang keluar tidak berlebihan. Hati-hati, pastikan ujung pipet obatnya tidak menyentuh apapun agar tidak terkontaminasi oleh kuman. Kemudian lepaskan tangan dari kelopak mata dan turunkan kepala. Lalu tutup mata perlahan-lahan. Tekan ujung mata dengan dekat hidung selama 1 sampai 2 menit untuk memberikan waktu bagi mata untuk menyerap obat. Jangan berkedip ya Ibu, karena akan mendorong cairan obat keluar dari mata sebelum sempat diserap. Kemudian setelah obat ini digunakan, usap cairannya menempel pada kulit di sekitar mata dan ujung wadah dengan tisu bersih. Tidak disarankan untuk mencuci dengan air hangat. Lalu tutup rapat wadah obat tetes mata ini. Cuci tangannya untuk menghilangkan sisa obat pada tangan. Hindari penggunaan obat tetes mata setelah dibuka lebih dari 30 hari. Karena obat ini tidak bisa digunakan lagi karena tidak bebas dari kuman. Jangan hindari juga penggunaan obat tetes mata oleh lebih dari 1 orang agar tidak terjadi penularan infeksi. Oke. Baik Bu.
Saat menggunakan obat ini, beberapa pasien mengalami iritasi pada mata, gatal, kemerahan bengkak, nyeri, sensasi hangat atau panas pada mata, dan ketajaman mata dapat menurun. Dalam kasus yang parah, obat ini bisa memicu reaksi alergi serius seperti nyeri, tenggorokan, sesak nafas, sulit menelan, bengkak di mulut, wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Reaksi ini mungkin berbeda-beda pada setiap pasien, jadi tidak semua orang mengalami reaksi tersebut. Mungkin ada beberapa reaksi yang tidak disebutkan tadi. Bila kakak ibu memiliki kekhawatiran mengenai reaksi dari obat ini, konsultasikanlah kepada dokter atau apoteker kakak ibu ya, Bu. Baik, Mbak. Sendositrol adalah obat mata yang sebaiknya disimpan pada suhu ruangan ya, Bu. Jauhkan obat ini dari paparan sinar matahari langsung dan tempat lembab. Jangan disimpan di kamar mandi, jangan dibekukan ya, Bu. Jauhkan semua obat-obat ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jangan menyiram obat-obatan ini ke dalam toilet atau ke saluran pembuangan kecuali diinstruksikan. Kemudian pisahkan penyimpanan obat luar dan obat dalam. Baik, Bu. Ini obat kedua yang diresepkan untuk kakak ibu adalah Ventolin inhaler ya, Bu. Ventolin inhaler ini merupakan obat dengan kandungan salbutamol. Obat ini berupa aerosol atau inhaler yang digunakan untuk mengatasi sesak nafas akibat bronkospasma akut atau untuk mengatasi asma. Obat ini digunakan tiap 4 jam 2 kali semprot. Setiap semprot atau inhalasinya mengandung 100 mikrogram. Bila lupa menggunakan obat ini, segera gunakan begitu ingat. Namun bila jarak dengan jadwal penggunaan obat berikutnya sudah terlalu dekat, lanjutkan langsung ke dosis selanjutnya. Jangan menggunakan dosis untuk menggantikan dosis yang terlewat. Baik, Bu. Sebelum menggunakan salbutamol inhaler, pastikan tepi hisapan mulut dalam keadaan bersih dan kering ya, Bu. Lepas tutup inhaler, kemudian posisi berdiri atau duduk dengan tegak. Kocok inhalernya selama 5 detik. Miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik nafas dan hembuskan nafas panjang. Lalu masukkan inhalernya di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat dengan inhaler. Kemudian tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Lalu tarik napas segera setelah obat inhaler tersemprot keluar agar obat masuk ke dalam paru-paru. Kemudian tahan napas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Tunggu sekitar 30-60 detik sebelum mengambil isapan yang kedua. Dan terakhir, setelah selesai menggunakan salbutamol inhaler, berkumullah dengan air. Jangan lupa membersihkan mouthpiece setidaknya 1 minggu sekali. Jangan lupa bawa obat ini tiap bepergian ya, Bu. Baik, Mbak. Ventolin inhaler ini dapat menimbulkan beberapa reaksi yang ringan, diantaranya sakit kepala, pusing, gangguan tidur, tremor atau gemetar, nyeri otot, hidung meler atau sumbat, mulut kering, tenggorokan kering, batuk, suara sesak, sakit tenggorokan, mual ringan, muntah, dan diare ya, Bu. Reaksi tersebut tidak selalu terjadi. Reaksi ini dapat terjadi akibat dari penggunaan dosis yang tidak tepat, penggunaan jangka panjang, atau kondisi tertentu dari pasien. Reaksi alergi ini juga dapat terjadi jika kakak ibu mengalami pembengkakan pada wajah, bibir, tenggorokan, atau lidah. Muncul ruam atau kemerahan, gatal-gatal, kesulitan bernafas, penurunan kesadaran. Setelah segera hentikan penggunaan obat dan konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ya, Bu. Baik, Mbak. Simpan obat asma Ventolin inhaler ini pada suhu di bawah 30 derajat Celcius ya, Bu, di tempat kering dan tidak lembab. Jangan simpan di kamar mandi. Hindari obat Ventolin inhaler ini dari cahaya atau sinar matahari langsung. Hindari juga dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Baik, Bu. Obat ketiga Dulcolax. Dulcolax ini merupakan obat yang menggunakan bisakodil. Obat ini merupakan supositoria yang artinya penggunaannya melalui dubur atau anus ya, Bu, untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Obat ini digunakan tiap malam hari 1 kapsul dalam sekali penggunaan bila sedang mengalami sembelit atau konstipasi. Untuk menggunakan Dulcolax supositoria ini, yang pertama cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat. Lalu buka bungkus aluminium foil dan basahi supositorianya dengan sedikit air. Kemudian berbaring menyamping dengan bagian kiri tubuh berada di bawah dan tekuk tungkai kanan seperti ingin memeluk tungkai kanan. Kemudian masukkan kapsul perlahan ke dalam dubur dengan ujung yang runcing masuk terlebih dahulu. Setelah obat masuk, dianjurkan untuk tetap berbaring selama 15-20 menit sampai muncul rasa ingin buang air besar. Hindari mengoleskan kapsul dengan petroleum jelly ya, Bu.
Bila jika sudah digunakan dan ditunggu, namun tidak muncul rasa ingin buang air besar, jangan menggandakan dosis ya Bu, dan segera hubungi dokter. Baik, Bu. Sejumlah reaksi yang dapat muncul akibat penggunaan Dulcolax ini seperti iritasi lokal, sensasi terbakar di dubur, lemas, diare, nyeri atau kram perut, mual dan muntah, kram otot, gangguan elektrolit, urin yang keluar sedikit, vertigo, jantung berdebar, dan lainnya. Jika sembelit atau konstipasi terus berlanjut hingga lebih dari 1 minggu, segera konsultasikan ke dokter ya Bu. Baik, Bu. Obat ini disimpan di tempat bersuhu dingin 2-8 derajat Celcius dan dalam wadah tertutup rapat ya Bu. Iya Bu. Untuk mendukung pengobatan ini, sebaiknya kakak ibu jangan mengonsumsi alkohol atau merokok, menjaga kebersihan mata dengan secara teratur membersihkan mata, selalu bersihkan lingkungan sekitar, memperbaiki sirkulasi udara di ruangan, menggunakan masker, menghindari stres, mengurangi berat badan, berolahraga ringan, makan makanan berserat, olahraga, banyak minum air putih, tidak menahan BAB ya Bu. Sampai di sini ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak ada Mbak, sudah cukup penjelasannya. Oke Bu, maaf sebelumnya saya takut ada informasi yang belum tersampaikan. Bisakah Ibu mengulangi informasi obat yang sudah sampaikan tadi? Boleh Mbak, obat yang diresepkan ada 3. Pertama, cendositrol berupa tetes mata yang digunakan 4 kali sehari sebanyak 2 tetes. Obat kedua yaitu Ventolin inhaler yang digunakan tiap 4 jam sebanyak 2 kali semprot. Obat ketiga adalah Dulcolax yang berupa suppositoria digunakan pada malam hari jika perlu atau sembelit. Ketiga obat ini memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, tetes mata digunakan dengan cara berparing atau mendongak. Mata dibuka lebar-lebar, diarahkan pandangan mata ke atas, tarik kelopak mata ke bawah, lalu teteskan obat ke mata. Ujung pipet obat tidak boleh menyentuh apapun. Untuk inhaler digunakan dengan cara sebelum menggunakan salbutamol inhaler ini pastikan tepi hisapan mulut dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian lepas tutup inhaler, posisi berdiri atau duduk dengan tegak, kocok inhaler selama 5 detik, miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik nafas dan hembuskan nafas panjang. Kemudian masukkan inhaler di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat dengan inhaler. Tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Tarik nafas segera obat inhaler tersemprot keluar agar obat masuk ke dalam paru-paru. Tahan nafas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Tunggu sekitar 30-60 detik sebelum isapan pertama yang kedua. Setelah selesai menggunakan salbutamol inhaler, berkumur dengan air, lalu membersihkan mulut setidaknya 1 minggu sekali. Sedangkan untuk suppositoria, caranya yaitu dengan cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat, buka bungkus aluminium foil, dan basahi suppositoria dengan sedikit air. Kemudian berbaring menyamping dengan bagian kiri tubuh berada di bawah dan tukuk tungkai kanan seperti ingin memeluk tungkai kanan. Kemudian masukkan kapsul pertahan dengan ujung yang runcing masuk terlebih dahulu. Setelah obat masuk, dianjurkan untuk tetap berbaring selama 15-20 menit sampai muncul rasa ingin buang air besar. Untuk penyimpanan obat, biasanya suppositoria disimpan di lemari es suhu 2-8 derajat. Kalau yang lain bisa disimpan di suhu ruang saja. Baik Ibu, resep ini tidak bisa diulang ya Bu. Untuk informasi yang saya sampaikan tadi, tolong dijelaskan lagi ke kakaknya ya. Baik, terima kasih Mbak. Baik Ibu, jika ada yang mau Ibu konsultasikan terkait obat, Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di etiket obat ini ya. Kami apoteker di sini akan melayani dengan senang hati. Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Oke, kalau begitu ini obatnya ya Bu. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk konseling ini. Semoga kakak Ibu lekas sembuh ya. Iya Mbak, terima kasih.